Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Daniel Bona. Nah, saya saat ini berada di dusun Huta Lumban Tonga-Tonga di Sesonggang Selatan, Kecamatan Lumban Julu. Dan hari ini saya mau tunjukkan dulu, mau review dulu bentuk dan model dari makam teman-teman kita penganut agama Permelim, agama Batak. Di sini teman-teman, saya mau tunjukkan dulu buat teman-teman yang mungkin ada yang bertanya-tanya, saudara-saudara kita penganut Permelim itu makamnya seperti apa? Mungkin ada ya, mungkin tidak ada dan bertanya seperti itu. Nah, di sini saya membawa teman-teman dulu untuk melihat seperti apakah bentuk, kemudian nisannya, kemudian arah kiblatnya. Ini dia. Jadi makamnya sebenarnya sederhana seperti ini. Nah, kebetulan ini makam dari seorang bukan seorang ya, keluarga dari Manurung. Jadi istrinya sudah di sini, tetapi suaminya masih hidup, tapi sudah tua dan masih sehat, puji Tuhan. Mudah-mudahan panjang umur teman-teman ya. Nah, istrinya ini yang sudah meninggal adalah Buru Pasaribu. Mereka penganut agama Permelim, agama Batak. Nah, kalau kita lihat sekilas sederhana, biasanya ada yang pakai cungkup, ada yang tidak pakai cungkup. Kebetulan ini pakai cungkup yang sederhana dan tidak ada umbul-umbul apapun, tidak ada di atas cungkupnya ya. Jadi hanya atap dengan bentuk biasa. Kalau secara umum sih ada yang pakai cungkup, ada yang tidak. Tapi teman-teman perlu tahu bahwa saudara-saudara kita Permelim ini termasuk orang-orang Batak yang sangat mempertimbangkan bentuk makam. Artinya makam-makam dari orang Permelim itu kebiasaan mereka selalu membangunkan ini namanya tambak untuk orang tua ya. Jadi jarang saudara-saudara kita Permelim yang dimakamkan di tanah kemudian dibiarkan seperti itu saja, seperti makam pada umumnya. Jadi mereka selalu membuat tambak seperti ini karena mereka sangat menghargai adat yang memesankan untuk menghargai orang tua sekalipun sudah meninggal teman-teman ya, orang Batak pada umumnya. Nah, ini dia bentuknya. Kita keliling dulu sebentar. Seperti yang saya bilang tadi, di makam ini ini makam untuk 2 orang. Jadi satu sudah meninggal, si sang istri, si perempuan di sini. Kemudian di sana nanti mudah-mudahan panjang umur, suaminya akan dimakamkan di sana. Ya. Nah, kalau kita lihat bentuknya tidak ada nisan pertanda apapun di sini ya. Jadi mereka mungkin tidak terlalu membuat bentuk-bentuk yang khas dan unik. Hanya seperti ini. Ada yang tidak seperti ini juga ada. Ada yang hanya berbentuk biasa ada. Kemudian di sini ada namanya, ada semacam prasasti dan nisannya. Hanya seperti ini, sederhana. Ini lahir tahun 42 dan meninggal 2015. Kebetulan makam ini kemarin itu sebelum ada cungkup ini saya yang menggalinya, teman-teman ya. Kemudian di sini belum ada nisannya karena opung itu masih hidup. Mudah-mudahan panjang umur seperti yang saya bilang. Kemudian teman-teman, yang ini secara umum ya, secara umum saudara-saudara kita Permelim kalau meninggal seperti ini, orang Batak pada umumnya, jadi suami istri itu berada di sebelah kanan dan di sebelah kiri, dan suami itu ada di kanan. Nah, jadi kiblatnya itu menghadap matahari. Jadi kakinya di sana dan bagian dari kepala di sini. Ya, jadi makam ini menghadap ke matahari terbit, semacam kiblat. Jadi matahari terbit dari sana dan mereka menaruh kaki di sini.
menaruh kaki ketika dimakamkan, kakinya di sini. Nah, dan nanti opung itu mungkin akan di sini. Bukan mungkin, sudah pasti ya. Jadi ini makam untuk 2 orang. Dan kalau mereka berbaring bersama dicontohkan, seumpama berarti sang istri ini berada di sebelah kiri dan sang suami berada di sebelah kanan. Kemudian di atasnya tidak ada tanda seperti makam-makam saudara Kristen yang ada salib, atau Muslim yang ada bentuk nisan yang khas. Tidak ada sebenarnya ya. Tidak, dan bentuknya ini pun tidak selalu seperti ini sebenarnya, cuman ya ini salah satu yang seperti ini gitu ya. Kemudian biasanya kalau baru meninggal itu ditancapkan kain putih di sana. Ada kain putih seperti ini, seperti itu. Kain putih seperti itu biasanya ditancapkan di atas, di bagian kepala. Nah, kemudian di sana itu matahari terbenam dan di sana matahari terbit. Jadi mereka direbahkan di pemakaman menghadap ke matahari terbit, teman-teman. Kemudian yang kemudian lagi mungkin harus bagaimana ya. Jadi ini seperti rumah dan yang memiliki teras. Jadi jarang saudara-saudara kita permalim, apalagi yang sudah meninggal tua, makamnya itu rata dengan tanah, jarang teman-teman ya, rata dengan tanah. Karena memang mereka masih mempertimbangkan adab-adab dalam adat Batak, bagaimana itu menghormati orang tua sekalipun sudah meninggal. Kita orang Batak pada umumnya, tapi terkhusus saudara-saudara kita permalim memang masih memegang teguh kebiasaan itu. Nah, ini dia. Jadi ini jalan menuju ke kampung. Dan biasanya teman-teman, ini bukan pemakaman umum ya, hanya pemakaman keluarga. Kebetulan ini dulu ladang sawah, kemudian sudah diganti dengan tanaman kopi. Nah, itu dia teman-teman. Jadi intinya teman-teman kita, saudara-saudara kita permalim, apabila sudah meninggal, mereka juga mengenal kiblat, yaitu mereka harus direbahkan di pemakaman menghadap ke matahari terbit di sana, menghadap ke timur. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Dan biasanya ditanami juga tanaman-tanaman seperti ini. Ini namanya opo-opo dalam bahasa Batak. Nah, inilah dia bentuk makamnya untuk teman-teman. Jangan lupa dukung kita terus, subscribe kita untuk saya bersemangat memberikan informasi-informasi seputar budaya Nusantara untuk teman-teman. Oke? Oh.